Bayi mungil lahir mengejutkan di atas sebuah bis akap. Viral rekaman video amatir, bidan dan tim medis layanan 119 Pemkab Madiun Jawa Timur menolong seorang ibu yang melahirkan di atas bus akap Mila Sejahtera. Peristiwa ini terjadi saat seorang ibu hamil pulang kampung dengan bis akap dari Yogyakarta tujuan Madura, Jawa Timur. Baru beberapa jam perjalanan, sang ibu merasakan kontraksi. Bayi lahir saat bus hendak melewati pintu tol Madiun. Dari Solo itu sudah merasakan kencang-kencang ibunya itu. Terus sampai ke Madiun kan otomatis melewati Madiun, nah turun ke Tol Dumpil. Dari arah mulai mau turun ke Tol Dumpil itu bayi udah melahirkan. Tim medis PSC 119 kemudian membawa bayi dan ibunya ke Rumah Sakit Sudono Madiun untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi melaporkan. Korban akhirnya mobil harus dibongkar. Puluhan pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil mendatangi manajemen SPBU Jalan Insinyur Haji Juanda, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Mereka meminta pertanggungjawaban pihak SPBU lantaran kendaraan mati mesin usai mengisi BBM Pertalite di SPBU tersebut. Sepeda motor dan mobil tiba-tiba mogok beberapa puluh meter setelah meninggalkan SPBU. Diduga bensin Pertalite di SPBU tersebut tercampur dengan air. Salah satu korban bahkan membawa bukti bensin yang tercampur dengan air. Tadi berarti sempat berhenti? Iya, sempat berhenti, nggak bisa dihidupin motornya. Iya, ternyata sama pas dicek, ternyata minyaknya tercampur dengan air, jadinya mungkin jadi mogok, motornya pada mati semua. Bisa bensin sampai di Kejaksaan lewat, mati. Orang bengkel buka rataknya, Ini nggak tahu nih. buang keluar, airnya semakin. Akibat kejadian ini SPBU ditutup sementara. Menurut para pengendara, pihak SPBU berjanji mengganti rugi perbaikan kendaraan. Namun pengelola SPBU belum memberikan keterangan terkait kejadian ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, N-News melaporkan. Di sini nggak uman. Nggak uman. Nggak. Sakit kecil-kecil ini lho, Pak. Jadi warga sampai ikut antri sini nih, Bu? Nggih. Mboten nate aduh tandane ciri-ciri ketok mboten nate. Sambil menahan air mata, Nurul menceritakan kesedihannya saat tak mendapatkan bantuan pangan dari Bappenas bagi korban banjir di Demak. Ini terjadi lantaran warga yang kekurangan pangan saling berebut karena jumlah bantuan yang sangat terbatas. Di posko pengungsian lain, tepatnya di Balai Desa Ngaluran, sejumlah balita dan warga dewasa mulai mengalami sakit gatal-gatal dan demam. Menurut tim medis, kondisi air serta sirkulasi udara yang tidak sehat menjadi penyebab utama permasalahan kesehatan ini. Banjir yang merendam Demak sejak 8 hari terakhir juga menyisakan kesedihan yang mendalam. Sebagian pengungsi bahkan menangis saat teringat jika Lebaran sudah di depan mata. Nggih. Rumah malah kesenganu, malah luas do. Kenter kabeh kula niku mboten kita napa-napa, Pak. Iya, Pak. Nangis santri dinyoli kula ngurmati bocah mboten kita mbok niku mbok meninggal. Kecelakaan malah ya kedua. Pasca banjir besar akibat tanggul Sungai Wulan jebol pada pekan lalu, warga hanya berkeinginan banjir segera surut dan mereka bisa menyambut Lebaran dengan menyajikan makanan layak, membelikan anak cucunya baju baru, atau menerima tamu dari sanak famili di rumahnya yang bersih dan nyaman. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, N-News melaporkan. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat pemirsa. Ketemu lagi dengan saya Pram Sejai di Buletin Aisyah. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih banyak informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan inilah Buletin Aisyah selengkapnya. Ya, pemirsa, 2 warga tertimbun akibat longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kabupaten Bandung Barat berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Dilaporkan ada sekitar 10 warga yang hilang tertimbun material longsor dan masih dalam pencarian.
Susah payah melewati jalan terjal, petugas gabungan mengevakuasi salah seorang korban longsor Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dengan menandu menggunakan kain sarung. Korban selamat yang mengalami luka patah di bagian kaki ini langsung dilarikan ke rumah sakit. Saat ini baru ada 2 korban yang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, sementara 10 orang lainnya masih dalam pencarian. Pencarian dilakukan secara manual karena alat berat tidak bisa masuk lokasi longsor. Suasana haru sekaligus isak tangis terlihat dari keluarga korban longsor. Berapa orang keluarga Bapak yang kena? 1. Tapi bisa dievakuasi Pak ya? Iya. Sempat tertimbun berarti Pak? Sempat, sekitar ada 50 meter. Korban yang tertimbun kebanyakan tengah tertidur saat longsor terjadi. Sekitar 25 unit rumah warga sudah rata dengan tanah dan akses jalan menuju lokasi longsor terputus. Dari Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Diduga hilang kendali saat melaju kencang di tengah kondisi cuaca hujan deras, mobil ambulan berpenumpang 6 orang yang membawa pasien rujukan dari Kabupaten Bone menuju Rumah Sakit Umum di Makassar terjun dari ketinggian 10 meter. Kecelakaan ini terjadi saat ambulan melintasi sebuah jembatan penghubung antar kecamatan Jalan Poros Simbang, Kabupaten Maros. Para penumpang yang mengalami luka ringan dilarikan ke rumah sakit, sementara pasien rujukan langsung dibawa ke Makassar, sedangkan kondisi mobil ambulan ringsek dengan posisi terbalik. Mobil jenis SUV terbakar di Jalan Pahlawan Kota Madiun, Jawa Timur, Selasa dini hari ketika waktu sahur. Dalam video amatir terlihat api membakar bodi dan memicu ledakan kecil. Saat terbakar, mobil dalam posisi terparkir di depan sebuah ruko. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting pada bagian kelistrikan. Polisi menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan di sebuah warung kopi kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Pria ini merupakan terduga pembegal ponsel milik seorang pemuda warga Tanjung Priok. Modus kejahatan residivis ini berpura-pura membeli barang dengan sistem COD atau tatap muka. Warga Kelurahan Karangtengah, Kota Blitar, Jawa Timur dihebohkan dengan penemuan belasan kotak amal di saluran air. Kotak amal yang sudah kosong serta rusak ini diduga merupakan hasil kejahatan dan sengaja dibuang oleh pelaku. Kasus penemuan belasan kotak amal kini dalam pengusutan Polres Blitar Kota. Ya pemirsa, beragam cara dan aktivitas dilakukan warga menunggu waktu berbuka puasa agar tidak bosan. Salah satunya dengan berwisata ke hutan pinus di Purbalingga, Jawa Tengah. Di lokasi ini Anda bersama keluarga serta anak-anak bisa ngabuburit asik sambil memberi makan rusa. Pengunjung objek wisata hutan pinus Goa Lawa Purbalingga, Jawa Tengah nampak semangat berinteraksi dengan sejumlah rusa. Didampingi orang tuanya, anak-anak dengan penuh keceriaan memberi makan wortel rusa-rusa. Sebanyak 20 ekor rusa sengaja dilepas agar pengunjung bisa mengenal lebih dekat dengan hewan rusa. Awalnya sejumlah pengunjung sedikit takut saat didekati rusa. Namun setelah lama berinteraksi dengan jinaknya hewan, pengunjung malah keasikan. Tadinya takut enggak itu? Tadinya takut enggak? Oh, setelah ngasih pakan rusa? Takut Enggak takut, udah enggak takut. Ngasih makan apa tadi itu? Wortel. Ya pengunjung merasa senang, anak-anak takut tapi senang gitu. Jadi rusanya semuanya udah jinak. Objek wisata Goa Lawa menjadi alternatif kegiatan warga untuk ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa. Pengunjung tidak bakal kepanasan karena tempatnya berada di hutan pinus yang rindang dan udaranya sejuk. Apalagi tersedia arena bermain seperti ayunan serta gazebo sehingga pengunjung betah berlama-lama. Tiket masuk ke objek wisata juga cukup murah, yakni Rp10.000 sudah termasuk 1 bungkus wortel. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan.